topik yang penting juga ini yang sesuai dengan judul kita, yaitu bagaimana sekarang teknik memimpin generasi milenialnya ini. Tekniknya ini seperti apa ya yang cocok buat mereka. Kita lihat teman-teman berdasarkan kajian yang kita lakukan, setidaknya, nah perhatikan ya, setidaknya ada 5 ya teknik memimpin dan memberdayakan mereka. 5 ini. Jadi apakah 5 bisa digunakan semuanya? Bagus. Ya, tapi susah Pak kalau semuanya. Boleh nggak 1, 2, 3 dan seterusnya? Boleh sebagian. Ya, kita mulai dengan yang pertama teman-teman, egaliter leadership. Nah, egaliter ini lawannya adalah elitis. Ya, elitis itu kalau bahasa kita itu ngebosi. Ya, nah teman-teman milenial itu paling suka pemimpin itu dalam tanda kutip itu berbaur dengan mereka, egaliter. Ya, tidak ada jarak antara yang dipimpin dan yang memimpin. Ya, cirinya gimana? Gampang, ketika jam makan siang, ya, para leader ini mau bergaul dengan mereka, ya, berbaur gitu. Mungkin makan di warung pinggir jalan atau mungkin warung-warung yang sederhana gitu. Tapi yang sering terjadi kan tidak seperti itu kenyataannya ya. Sebagian besar kalau para manajer, para manajemen, para GM, CEO itu maunya kumpul dengan sesamanya ya di restoran-restoran mahal. Ya, itu nggak salah, tapi di situ sangat terlihat sekali bahwa mereka cenderung elitis. Nah, ini yang tidak pas ya. Egaliter juga intinya adalah bagaimana teman-teman menjadi bagian dari mereka. Ya. Dan egaliter leadership ini sangat susah dilaksanakan oleh teman-teman kolonial ya. Karena apa? Ya karena ya itu bukan budaya dia. Ya zaman dulu saya mah kelihatan banget bedanya antara pimpinan dan bawahan gitu. Kita kayaknya kurang ajar ya makan bareng sama pimpinan, gitu, gak sopan. Nah, tapi bagi teman milenial nggak ada masalah. Oh, cuma makan siang doang gitu kan. Dia tetap tahu Anda itu pimpinan mereka, leader mereka. Tapi dalam konteks selain urusan pekerjaan, yuk kita bergaul seperti itu ya. Itu egaliter leadership. Kemudian yang kedua adalah servant leadership. Nah, ini terkenal ya, yaitu kepemimpinan yang melayani. Nah, maksudnya apa? Apakah sang pemimpin harus melayani milenial gitu ya, menyediakan teh, kopi di mejanya masing-masing? Tidak. Melayani di sini adalah sang pemimpin menjadi sumber daya pengembangan milenial. Jadi pemimpin ini menanyakan nih kepada tim yang dipimpinnya, kamu butuh apa? Support apa yang kamu butuhkan untuk kamu bisa melaksanakan pekerjaan kamu? Support apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa berkembang? Support apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa melaksanakan kepentingan kamu di perusahaan ini? Nah, ini servant, jadi melayani. Kamu butuh apa, saya dukung. Nah, jadi dia menyediakan sumber daya untuk timnya. Ya. Nah, sedikit mirip dengan egaliter tadi yang bergaul dengan timnya ya. Selanjutnya, yang cocok adalah situational leadership. Ini yang dikembangkan oleh Profesor Kenneth Blanchard ya. Sekarang sudah masuk ke SL2, situational leadership 2. Nah, di sini di situational leadership kenapa dikatakan masih relevan? Karena situational leadership ini tidak memukul rata, ya, tidak mengeneralisir semua orang dipimpin dengan cara yang sama, tidak. Disesuaikan dengan situasinya. Nah, milenial memiliki situasi yang berbeda, sehingga pendekatannya pun juga berbeda. Dikaitkan dengan kompetensi dan komitmen. Nah, kalau orang itu komitmennya tinggi, kompetensinya rendah, harus bagaimana? Itu dijelaskan di situational leadership. Kalau ada tim yang komitmennya tinggi tapi kompetensinya rendah, katakanlah dia fresh graduate, semangat baru mulai kerja, nah itu juga pendekatannya berbeda. Nah, ini milenial sangat senang banget ya, karena dia tidak diperlakukan sama dengan teman-temannya, gitu ya. Yang keempat, facilitator leadership. Nah, mirip-mirip dengan servant ya. Facilitator leadership ini, kalau servant ini dia sendiri sebagai sumber daya. Ya, servant leadership ini memposisikan si pemimpin sebagai sumber daya. Sedangkan fasilitator leadership, dia menggunakan sumber daya yang lain untuk mendukung timnya. Nah, itu contohnya ya. Dan penjelasannya. Contohnya misalnya nih, kamu di peran kamu sekarang butuh apa sih? Oh iya Pak, saya ini butuh pengembangan Pak, saya butuh keahlian ini itu. Oke, ntar gue cari ini ada kita punya manajer senior, saya minta dia sebagai mentor kamu ya. Nah itu contoh, jadi dia memfasilitasi. Ya. Sedangkan kalau servant, dia sendiri yang menjadi resource ke timnya. Nah, bedanya di situ ya. Nah, ini sangat disukai oleh para milenial karena apa? Karena milenial ini sangat senang ingin dikembangkan, tidak ingin hanya disuruh. Ya, ingin kerja itu ya harus pengembangan, tidak mentok gitu-gitu aja. Ya walaupun diterima gaji, terima fasilitas, tapi dia akan tidak tahan ya, tidak betah gitu kalau hanya sekedar melaksanakan hal rutin.
gue gini-gini aja, gue nggak pernah dikasih tantangan, nggak dikasih peluang, nggak dikasih kesempatan, nggak pernah dikembangkan, nanti nggak mau. Ya. Yang berikutnya adalah yang kelima, transformation leadership. Nah, maksudnya apa nih? Di sini adalah kepemimpinan yang bisa mentransformasi, ya, melakukan perubahan-perubahan signifikan, perbaikan kepada para tim yang dipimpinnya, ya, khususnya para milenial tentunya. Dia mentransformasi. Jadi transformasi ini bisa jadi kesimpulan, ya, rangkuman dari berbagai macam 4 leadership yang di atas itu, ya teman-teman. Jadi dari satu titik ke titik yang lain, ya, dari titik A ke titik B, B dan C, dia melakukan transformasi kepada timnya, perubahan-perubahan signifikan. Ya, baik dengan fasilitasi dengan cara situasional, dengan servan ataupun dengan cara egaliter. Ya, nah, ini sangat disukai. Kenapa ya? Karena milenial tidak ingin mentok, dia nggak mau jenuh pada satu posisi, satu kondisi yang terus menerus selama bertahun-tahun, itu nggak bisa dia. Ya, nggak betah. Pasti dalam hitungan rata-rata, ya, berdasarkan data itu kurang dari 5 tahun, di atas 2 tahun itu biasanya dia kalau nggak ada perubahan dia akan resign, ya. Berarti 3 tahun sekian lah. Bahkan ada kurang dari itu, ya. Saya punya teman yang sekarang dia kerja di startup di Singapura itu, dia hanya kerja di perusahaan itu betah cuma 2 tahun gitu. Ya, setelah itu dia ingin gabung dengan startup. Kenapa? Ya bukannya masalah gaji, ya Pak J. Karena bosan saya Pak, di situ saya nggak ada pengembangan. Gitu-gitu aja, rutin-rutin gitu, males saya. Tapi kalau di startup ini Pak enak banget. Kita semuanya sama, ya. Gak ada bos, gak ada anak bos. Kita semuanya exciting Pak, tantangan-tantangan ini. Nah gitu, itu yang mereka inginkan, ya. Dan itu terjadi jika seorang pemimpin melaksanakan transformations leadership. Nah ini teman-teman, teknik untuk memberdayakan mereka, memimpin mereka, ini 5 kepemimpinan ini bisa dilakukan. Dan ajaibnya, nah ya, coaching, yang saya yakin teman-teman selama ini sudah pernah dengar dan mungkin sudah familiar, adalah teknik memimpin generasi yang paling relevan. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman empiris, ya, coaching ini teman-teman itu bisa, kalau Anda laksanakan proses coaching ini, ternyata Anda bisa sekaligus nih, dalam tanda kutip nih, sekaligus walaupun tidak semuanya, melaksanakan 5 kepemimpinan yang diinginkan oleh para milenial. Dengan coaching Anda bisa menjadi egaliter. Dengan melaksanakan coaching Anda bisa melaksanakan servant leadership. Ya, dengan coaching Anda bisa melaksanakan situasional, bahkan fasilitator ataupun transformation leader. Nah, tentu dengan teknik coaching tertentu. Tidak semua teknik coaching, karena ada teknik coaching yang sifatnya general, umum, tapi memang ada teknik coaching yang memang khusus, ya, spesifik untuk milenial yang sudah dikembangkan.